semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit. Takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya yang di TikTok juga saya. Jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam. Karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman ya sakit hati aja gitu ya. Kak Baim mungkin teman dekatnya Kak Baim itu dari artis atau dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Nggak mungkin lah gue jauh. Ada permohonan maaf gak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang? Paula ketika ketahuan. Saya tanya Paula aja. Kalau dari laki-laki Nggak membahas. Ada permohonan maaf ke Mas Ada Baim. permohonan maaf. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. berapa kesempatan Mas Baim kan tadi bilang berapa kesempatan Kak Baim seperti apa nanti kalau Saya nggak enak ngomong banyak. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak akan cerita. Yang tahu Bang Fahmi aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Kiano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau apa. Buat saya sudah selesai. Bang, berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Jadi per bulan kapan Bang Kak Baim untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Tadi udah perjanjian, sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya udah berusaha jawab ya. Terima kasih wartawan ya. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Itu yang berjuang demi anak ya Bang? Ya insya Allah, doain aja. artinya mempersiapkan diri ini kan mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Udahlah, yuk. Terima kasih Pak.
Pengadilannya itu secara langsung atau seperti apa Bang Baim? Nanti tanya langsung aja. Baik. Belum. Kalau agama pihak dalam hal ini prinsipal, dalam hal ini Muhammad Ibrahim wajib hadir di persidangan. Pertama, pengadilan dalam kasus seperti ini akan menanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Itu pasti hakim menanyakan. Karena hakim tidak mau masuk di dalam persoalan-persoalan sengketa seperti ini. Ditanyakan, benar tidak Anda mengajukan permohonan ini? Benar tidak ada persoalan? Benar, Anda dikasih waktu untuk mediasi dalam waktu 1 bulan. Jadi itu berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, 1 bulan dikasih waktu untuk mendamaikan, untuk berdamai. Nanti ada hakim mediator 1 orang yang mendamaikan. Kalau memang tidak bisa didamaikan, perkara lanjut dalam proses selanjutnya. Kami apakah dari Mbak ini sendiri walaupun nanti di mediasi akankah berdamai atau seperti apa atau fix sudah? Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Itu saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Bang, berarti berapa lama keluar dari rumah, dari kapan mungkin? Kalau keluar dari rumah secara resmi itu seingat saya sudah 7 bulan yang lalu. Persoalan yang paling krusial itu setahun November kira-kira 2023 dia sempat ke satu tempat, dia ngobrol dibalikan, disuruh kasih kesempatan. Nah, oke, saya mencoba untuk memperbaiki semuanya, tapi tidak bisa diperbaiki. Semakin hari semakin sakit, apalagi begitu dia tahu sakitnya luar biasa. Bang Fahmi untuk laki-lakinya itu mungkin dengan Baim apakah hubungan pertemanan kah, rekan kerja kah? Dia sudah nyampaikan. Kalau urusan kerja itu berarti apa? Dia bukan rekan kerja, teman. Saya nggak tahu temannya seperti apa, saya tidak punya hak menjawab. Nanti Anda bisa tanyakan. Yang jelas persoalannya itu. Yang saya katakan berkali-kali, ini sangat menyakitkan, tapi ini harus dilalui, harus dilakukan. Karena ini tidak boleh menimbulkan penderitaan terus-menerus terhadap Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Seperti itu. Bang, berarti Mas Baim sendiri. Bukti-bukti perselingkuhannya seperti apa? Ada. Itu nanti di pengadilan, saya nggak boleh sampaikan. Mas Baim tinggal di kantor betul, Bang Fahmi. Mas Baim tinggal di kantor. Mas Baim kenal, tinggal di sini. Tinggal di sini. Kan rumahnya ada berapa rumah dia. Tinggal yang jelas berdasarkan data yang sama saya, dia sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari 7 bulan. Anak-anaknya Bang? Anaknya sama Baim. Bang, kalau Nggak dibagi dua, Bang, nggak dibagi dua. Nggak boleh, anak itu tidak boleh menderita. Anak itu tidak boleh diberi seperti benda. Jadi yang terbaik anak itu nyamannya di mana, disitulah itu anak yang harus melakukan perjalanan hidupnya. Jadi dia nyaman di mana? Kalau dia nyaman dengan ayahnya, ya harus di sana dia. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Ini anak bukan benda. Dia adalah manusia yang mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang dilindungi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Jadi anak ini yang nyaman dia di mana, di situ dia harus menjalani kehidupannya. Itu pun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Kalau seorang laki-laki mengajukan ke pengadilan, Anda bisa bayangkan. Karena pengadilan itu tempat memutus manakala sudah tidak sanggup lagi dia menyelesaikan persoalannya. Ingat, seorang laki-laki ataupun seorang wanita jika membawa permasalahannya ke pengadilan berarti dia sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan persoalan tersebut secara baik, secara musyawarah, tapi harus melalui putusan pengadilan. Itu adalah catatan. Jadi catatan ini kita harus tahu. Jadi kalau ada sebuah proses masuk ke pengadilan, itu adalah jalan keluar yang terakhir yang dilakukan. Dan itu adalah pilihan yang paling berat. Dan itu harus dilaksanakan. Mas Baim kan memperjuangkan hak asuh anak nih. Mungkin kalau nanti di pengadilan. Yang jelas semuanya ada di sini. 26 item secara terperinci saya jelaskan. Bang, sekarang ini pertemuan anak-anak sama ibunya seperti apa, Pak? Saya tidak sampai ke sana karena saya fokus mendaftarkan. Jadi gini, saya daftarkan kemarin, hari ini saya mendapatkan informasi dan tadi teman-teman mendapatkan informasi tanggal 23
untuk sidang. Jadi soal anak yang saya tahu, anak yang terbaik harus itu yang dilaksanakan. Anak itu nyamannya ada sama siapa? Anak itu nyaman sama Baim Wong, lebih tenang, lebih nyaman. Saya tidak perlu sampaikan buktinya apa. Anak itu tenang, sekarang anak itu sekolah dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Undang-undang peradilan anak menyatakan apa yang terbaik dari anak itu yang harus dilaksanakan. Kalau dia yang terbaik, lebih tenang, lebih nyaman, ada sama ayahnya, dia harus di sana. Tapi mengingat anak di bawah umur seperti apa, Bang? Anak di bawah umur ada surat edaran Mahkamah Agung. Apa yang terbaik dari anak? Itu adalah surat edaran Mahkamah Agung dan ada jurisprudensinya banyak sekali. Dan saya ada beberapa perkara hak asuh anak itu ada di tangan ayahnya karena beberapa persyaratan-persyaratan, persoalan-persoalan. Di mana persoalan itu memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asuh dalam perkara-perkara yang saya tangani Bang, sebelumnya. dikategorikan nyaman tuh seperti apa? Mungkin anak Nyaman anaknya tenang, dia bisa tidak merasa bagaimana. Itu kan kita tidak tahu anak kecil. Tapi anak kecil kalau dia berasa lebih nyaman dengan ayahnya, terus mau diapakan? Kan seperti itu sebetulnya. Misalnya begini, tiba-tiba dia tidak mau digendong atau diajak tidak mau, itu berarti dia tidak nyaman. Kan itu kita tidak bisa tafsirkan. Yang jelas kenyamanan anak itu diutamakan. Ya, ketenangan anak, kenyamanan anak, kepentingan anak itu diutamakan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Bang, Mas Baim kan memperjuangkan hak asuh anak nih. Mungkin sempat ada obrolan untuk harta keluarga ini atau fokus anak aja? Enggak ada. Kita nggak membahas yang lain, fokus kepada persoalan perceraian. Karena di dalam Undang-Undang Perceraian bisa digabung dengan hadona, hak asuh anak. Itu jadi satu boleh. Jadi kita ajukan sekaligus, hanya perceraian dan hak asuh anak lainnya tidak ada. Bang, tapi Bang, terkait nama Dimas Seto, seperti apa mungkin, Bang? Hah? Terkait nama Dimas Seto. Siapa itu? Itu Bang isunya. Siapa itu? DS inisial. Wah, nggak ada. Jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya close supaya tidak Ya, tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Dimas Seto. Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Kalau Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Bang Pani, tapi sempat mengatakan bahwa pagar pengadilan teman artinya sempat orangnya itu sempat Ya. maksudnya baik. Ya, tadi sudah diomongin tadi siapa. Sakit dia bilang. Tapi Bang Pani, tapi memungkinkan masuknya unsur pidana nggak sih Bang? Artinya Enggak, kita nggak ke sana lah. Jadi gini, bagaimanapun juga ini nasihat semua. Bagaimanapun juga ada problem suami istri, mohon kalau bisa jangan sampai mereka diperkarakan secara pidana. Maafkan. Tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau memang berakhir dengan sebuah perceraian, itu jalan terakhir yang harus dilalui. Tapi tolong jangan sekali-kali kalau ada persoalan suami istri kalau bisa jangan dipidanakan, apalagi punya anak. Maafkan, tapi proses hukum berjalan. Perceraian harus cerai, oke cerai. Tapi jangan sampai kita masuk ke hal-hal yang itu juga akan merembet pada anaknya di kemudian hari. Bukti yang akan diserahkan ada dong. Ada di pengadilan loh. Apa aja mungkin berupa Nggak boleh, bukti sidangnya belum, nanti kalau sidang saya ikut saja. 23 sidang pertama. Kalau sidang pertama, Baim pasti hadir. Karena Baim nanti ditanya, benar tidak Anda mengajukan? Takutnya itu bukan keinginannya dia. Itu kelebihan dari proses hukum dalam proses perceraian. Karena perceraian ini adalah persoalan pribadi. Ditanya, benar tidak Anda mengajukan ini? Benar tidak ada persoalan-persoalan? Ditanya selintas, oh ya benar yang mulia, saya ada persoalan begini-begini. Tapi itu mungkin nggak akan sedetail dari gugatan. Oke, kalau gitu sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung akan ditunjuk hakim mediasi. Dikasih waktu 1 bulan, Anda damai tidak damai waktunya hanya 1 bulan. Nanti itu dipertemukan. Nah, pada saat dipertemukan saya pun harus keluar dari ruangan saat mediasi, di mana yang bertemu hanya mereka berdua. Bagaimana dibicarakan silakan antara suami istri yang akan membahas itu. Saya lawyernya tidak boleh masuk. Tidak boleh ikut. Tapi Pak Aula sempat ingin mempertahankan atau menerima? Tanya ke dia dong, Orang tuanya? Tanya ke yang bersangkutan. Bang, izin tadi Mas Baim kan sempat menyebutkan kalau dari pihak sana sudah membahas harta gono gini. Seperti apa mungkin ada pembahasan? Ya, itu salah satu yang menjadi persoalan. Jadi belum terjadi perceraian, belum apa, tapi yang dibahas hal-hal yang terkait dengan harta, dan itu yang sempat kok ada apa ini? Kan itu pertanyaan. Ada apa? Semakin mencoba untuk menganalisa apa di balik persoalan pertanyaan itu, kan gitu. Apa yang diminta, Bang? Nggak usah saya sampaikan karena belum diminta ke saya, kan dimintanya ke Baim, tanya ke Baim.
Kalau ke saya mintanya saya beritahu. Oke, siap cukup. Bang ditegaskan lagi, Puas. Bang. Berarti Paula selingkuh ya, Bang? Ya kan udah jelas. Kan tadi yang menyampaikan bukan saya. Oh, kan Yang bukan. bersangkutan kan sudah menyampaikan. Bahkan ada ibaratnya pagar makan tanaman. Kan gitu ceritanya. Ya Anda bisa ngelihat Kita mencari sendiri. selingkuhannya. Nah, Bang, berarti Mas Baim kan sempat curhat ke sahabatnya Ola Ramlan itu mungkin Saya nggak tahu. kegelisahan mungkin. Coba Anda tanya. Jadi gini, saya mungkin Mbak Ola mungkin bisa menjelaskan. Tapi saya kan nggak tahu. Jadi silakan tanya. Jadi gini, saya cuma sebatas inilah. Jadi jangan saya dibawa ke mana, ke Mbak Ola. Nanti titip salam saja sama dia, sehat walafiat. Semoga Mbak Ola, yang lainnya juga. Jadi ya. Tapi selingkuhannya Paula Ardi juga bukan, Pak? Boleh di-spill? Saya nggak tahu. Kok sampai jauh banget ini urusan. Jadi gini, saya tidak masuk ke persoalan-persoalan lain. Jadi fokus saja persoalan ini ya. Jadi persoalan ini Kalau perceraian. temannya Baim berarti artis sudah ini, ya kan? Apa? Kalau temannya Baim pasti artis. Ya. Anda berarti kurang menganalisa masalah. Anda jauh. Yang lain ini jujur, yang lain diem-diem ini pada tahu, tapi mereka nggak nanya. Iya benar. Ya, ini tahu siapa, tapi mereka nggak nanya. Anda sok tahu jadinya. Bang Fahmi mergokin secara langsung pakai Ya. mata kepala atau lewat bukti chat gitu, Bang? Bukti itu nggak boleh disampaikan. Ya spill, Bang. Ini nggak boleh. Ya, oke. Yang penting persoalan ini cukup lama terpendam sehingga tadi diutarakan. Jadi memang dia ingin menyampaikan, saya ini sudah cukup diam sekian lama. Harus saya sampaikan supaya semuanya paham. Saya menderita sebetulnya. Itu yang Anda harus ambil dari persoalan ini. Ya. Bang, tapi melihat Mas Baim mungkin rapuhnya seperti apa, Bang? Wah. Abang nangis. Dia nangis tadi. Dia tadi coba Anda lihat tadi bagaimana dia tadi. Nangis, Bang. Ya sudah. Itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya dihianati. Itu saja. Ya, oke. Terima kasih semua. Tanggal 3, Bang ya. Saya nanti ketemu tanggal 23. Bang, thank you, Bang. Thank you. Bang, inisialnya siapa, Bang? Inisial. Oh, tadi ngomong. Tahu ya. Bang, bisik aja, Bang, biar kita samperin.